Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita bakal bahas topik yang sangat relate bagi kehidupan mahasiswa baru, yaitu ekspektasi versus realita kuliah. Kok nggak kayak di film-film ya? Karena jujur aja ya, sebelum kita kuliah tuh kita kayak dikasih ilusi, kayak ekspektasi kalau kuliah tuh hidupnya bebas, nongkrong terus, nongkrong-nongkrong estetik gitu, terus tugasnya kayak gampang-gampang banget. Padahal realitanya ya kalian tahu sendiri lah ya sekarang. Tapi kita nggak cuma berdua nih, kita ada narasumber kece dan keren. Siapa dulu dong? Ini dia. Boleh banget perkenalan dulu buat narasumber kita. Oke, siapa dulu nih? Kayaknya Kak Lala dulu aja deh. Oke, langsung saja perkenalkan semuanya. Nama aku Ervina Nabila Agustin, biasa dipanggil Lala. Dan samping saya, Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ciana Persari, bisa dipanggil Jihan. yeay, salam kenal buat Kak Lala dan Kak Jihan. Iya, salam kenal lagi ya. Oke, sebelum itu kita langsung lanjut aja nggak sih Kak? Langsung masuk ke inti topik pembicaraan kita hari ini. Oke, tuti. Yang pertama itu aku pengen tahu nih dari kalian berdua, waktu masih SMA tuh kalian ngebayangin kuliah tuh kayak gimana sih? Mau dari Kak Lala dulu atau kalian dulu? Kak Lala dulu Oh aja. iya. Jadi tuh ekspektasiku dulu sebelum masuk kuliah itu ya, kuliah tuh aku mikirnya tuh bakal chill banget gitu loh. Terus masuk kuliah, masuk kelas itu sebentar, habis itu bisa nongkrong-nongkrong cantik, ngerjain tugas sambil kopi cantik. Itu pokoknya habisnya itu kayak di Instagram estetik gitu loh Kak. Posting story sambil captionnya nugas gitu ya Kak? Iya. Nugas sambil nongki. Terus realitanya kayak gimana ternyata? Kalau realitanya itu ya ampun, masuk seminggu aja tuh ya udah dapet tugas dan bukan tugas cute ya. Tugas cute. Tugas cute kayak gimana itu? Ya tugas mini-mini kayak kecil-kecil itu enggak ada. Tugas yang bikin harus buka laptop setiap harinya sampai malam begadang itu kayak kita tuh terbiasa matanya sudah kayak mata panda. Wis, dari harinya Bu Lala itu sebenarnya kayak gitu guys. Berarti ini beda banget ya sama kehidupan SMA ya. Iya, iya. Pagi sampai sore tapi lebih ringan ya. Iya. Padahal kalau SMA tuh kita mikirnya nggak tugas kuliah tuh cuman ya udah tugas kuliah esai aja gak sih? Padahal kenyataannya esainya sampai 3 halaman, dicariin teori, dicariin jurnal. Belum tentu kalau jurnalnya nggak sesuai. Kalau kajian gimana nih ekspektasinya sebelum kuliah? Pasti ada aja nih. Bismillah. Ya, jujur waktu pertama masuk kuliah ya aku kiranya kayak bakal langsung dapat teman, kayak langsung dapat teman banyak gitu loh. Tapi pada faktanya ya waktu pertama masuk aku sendirian, kayak ya, yang lainnya tuh udah ada teman se-circle gitu loh. Jadi kita nggak tahu ya mau berteman sama siapa karena dari awal mereka udah bareng. Apa ya namanya? Nah, buat just information aja sih guys, teman pertamanya Jihan itu aku. Itu pun kita kenalnya juga di Waktu LDK kalau nggak salah. PSDKU. Kok PSDKU? PSDKU? PKKMB. PKKMB. Kita kenalnya tuh di PKKMB. Canggung nggak nih? Awal-awal sih canggung ya. Terus Karena kita nggak kenal sama sekali. betul, sebenarnya. terus karena itu kan waktu PKKMB kan udah dikasih tahu ya kelas-kelasnya. Terus betul. Kebetulan aku ngajak ngomong dia, ternyata satu kelas. Jadi awalnya belum tahu tuh. belum tahu. Betul. Bisa temenan sampai sekarang ya. Iya dong. Nah, buat kita ke next segmen nih. Kita bahas realita yang paling sering bikin shock mahasiswa baru. Yang pertama adalah waktu. Menurut kalian tuh gimana? Kita mulai dari Kak Lala dulu deh. Nah, kalau kuliah itu jamnya tuh random banget ya Kak. Ada yang pagi banget, terus ada yang juga molor.
ada juga yang tiba-tiba ganti jadwal tuh dosennya. Waktu SMA kan jelas tuh dari jam 7 sampai sore. Ya. Itu kacau banget kalau nggak bisa manajemen waktu. Kadang tuh yang paling menyiksa itu jeda kelas yang lumayan lama nggak sih kak? 3 jaman, 4 jaman itu paling menyiksa. Iya, setuju. Aku juga pernah waktu kuliah 4 jam mau dan jedanya kan 4 jam ya. Terus kita tuh mau pulang kayak gimana ya, nanti kembali lagi. Jadi kayak Nanggung. iya nanggung. Terus kita nunggu juga capek. Terus ya udah akhirnya kita di kantin sampai bukan kita panas. Wah, realita berikutnya itu adalah tentang dosen. Realita berikutnya itu adalah tentang dosen. Ekspektasi kita dulu apa coba? Biasanya baik, friendly, ngajarnya pelan, detail. Tapi realitanya gimana nih kak realitanya? Untuk realitanya ya, dosen itu sama sepertinya sama guru. Cuma dosen itu ngomongnya kenapa ya? Kayak podcast kecepatan 2 kali. Ya ampun. Speed langsung 2 kali. Udah gitu bilang, bagian ini jangan dicatat ya. Ini nggak penting. Tapi pas ujian malah keluar, ya ampun. Bener Serba salah ya. Iya. Terus ada juga dosen yang bilang mahasiswa itu harus mandiri, tapi tugasnya itu 3 hari, tugasnya itu 3 tugas tapi dalam waktu 1 minggu. Jadi Oh kita my bingung ya God. deadline-nya karena secepat itu. Tapi bingung juga manajemen waktunya kayak Iya. tumpuk. Tekanan mentalnya tuh jadi beda ya. Kayak SMA tuh capeknya karena banyak aturan. Sedangkan kalau kuliah capek karena semuanya kita sendiri yang harus atur gitu. Benar sekali. Pusing guys. Meskipun baru masuk semester 1. Nah, Lanjut ke segmen 3, ini bagian paling seru sih. Kalian ada nggak sih pengalaman atau kejadian yang lucu atau absurd yang kalian pernah lakuin di kampus? Selama ini di semester 1 ini masih belum ada ya. Mungkin kalau Jian Sama sih kayaknya masih belum. ya, masih ada yang masih gitu malu-malu Kak, soalnya pertama Kak, masih gini-gini ya. Jaim, masih Iya, masih jaim. semester awal ya, masih semester Iya, awal benar guys. sekali. Iya. Ya, jadi belum keluar ya. Iya. Selanjutnya boleh spill nih, hal apa yang bikin kalian kaget setelah masuk kuliah? Mulai dari Kak Dian dulu aja deh. Kak Lala dari tadi duluan nih. Ayo Kak Ada. Jihan. Yang pertama bikin aku kaget waktu masuk kuliah sih itu ya, kita setiap hari tuh harus ada kayak presentasi gitu loh. Oh iya benar. Jadi harus presentasi mandiri dan itu kadang juga dosennya nggak datang. Jadi kita nggak tahu ya itu presentasinya benar atau salah. Jadi cuma mengandalkan AI gitu loh. Dan itu kayak bikin kita pusing karena nggak tahu ya. Karena dosen juga nggak jelasin kadang. Iya. Berarti lebih sering dengerin penjelasan dari sama mahasiswa ya dari Ya, Betul benar, sekali. benar. Itu yang bikin kaget kayak ya udah kita bingung gitu loh. tapi nggak nangkep. Iya. Kita pun juga bingung nggak sih sebenarnya kalau ini tuh materi yang udah disampaikan teman-teman itu kan bener atau enggak gitu. Iya, karena itu semua dari ChatGPT ya pastinya. Iya nggak semuanya tapi kebanyakan sih. Iya, betul sekali. AI kan udah banyak juga ya. Iya benar. Iya. Tuh, kalau buat Kak Lala gimana nih? Kalau aku sih lebih ke pertemanannya juga ya. Di kampus itu juga lebih bebas gitu. Kita juga harus punya bestie 1 orang kayak SMA. Tapi juga ada masa dimana kerasa banget kesepian karena semua orang punya hidup masing-masing. Yaitu tadi mungkin kita harus belajar mandiri ya karena presentasi mandiri. Jadi ya fokus dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Adaptasinya agak susah ya emang kalau di awal-awal tuh. Setuju sih. Lumayan berat. Tapi mungkin kita kayak gitu juga udah dianggap udah dewasa ya. Iya, kita kan Padahal usaha ya. Padahal masih penyunyuk. Tapi karena titel kita yang mahasiswa, bukan siswa lagi guys. Sekali. Iya. Itu dan kadang kita tuh kayak pernah nggak sih ngerasain kok aku nggak seproduktif orang lain gitu ya. Terus kayak padahal semuanya juga masih bingung kalau dipikir-pikir tuh nggak ada yang nggak bingung deh kelihatannya kalau waktu awal-awal semester kayak gitu.
bingung, galau, gelisah. Nah, oke, kita bisa lanjut ke segmen selanjutnya nggak nih Kak? Segmen yang terakhir nggak sih? Ini dari semua cerita, ekspektasi, realita, kejutan, sampai hal-hal drama-drama kecil, apa hal yang paling kalian pelajari sejauh ini nih? Kalau aku pribadi ya, aku belajar buat ngebandingin diri sendiri sama orang lain karena setiap orang itu punya porsinya masing-masing ya. Jadi kita punya kelebihan juga kekurangan, setiap orang juga beda-beda. Jadi kita nggak perlu minder selagi kita bisa berusaha. Baik. Itu quote of the day guys. Catat. Nanti aku tulis di bawah. Nanti editor tolong ya editor. Nah, kalau buat Kalala gimana? Dari cerita yang tadi, dari kekeosan masa kuliah ya, aku mau belajar kalau kuliah itu soal manajemen waktu yang paling penting, dan adaptasi sama orang-orang baru yang ada di kampus. Bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau menyimbangkan dirinya sendiri dengan lingkungan. Kak, aku tuh juga pernah dengar kalau kuliah tuh sebenarnya bukan tentang cuma tugas aja gitu. Kuliah tuh sebenarnya juga tentang gimana kita bisa manage waktu kita dengan baik. Terus kayak jangan sering-sering nunda tugas yang deadline-nya masih seminggu ya guys. Ya kajian itu. Kajian ini. Buat seproduktif mungkin. Iya, benar. Bagi waktu dengan baik, belajar, Betul. organisasi bahkan itu harus Iya. Meskipun awal-awalnya susah, tapi kalau kita tetap mau coba dan nanti bakal terbiasa tuh ya fine-fine aja sih guys gitu. Dan yang terpenting kita itu harus nikmatin setiap prosesnya karena betul sekali. ada bahagianya, ada capeknya, ada lucunya, itu kan juga semua bagian dari pelajaran. Kayak kapan lagi hidup cuma sekali dan momen ini pun cuma sekali. Tapi kalau kalian lanjut S2 juga gak ada sih guys. Semoga. Semoga saja. Ya, semangat. Nah, kita udah sampai di penghujung acara. Makasih banget ya buat Kak Lala dan Kak Jihan Makasih, yang udah makasih. sharing-sharing, dan makasih juga buat kalian yang udah mendengar dan menonton podcast ini. Sampai ketemu lagi ya semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Di kesempatan berikutnya. Dadah.